Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Daud Ambodo. Jadi pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang akidah akhlak. Yang dimana di sini kita akan mengkaji lebih lanjut mengenai akidah tentang Islam. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan? Oke, kalau tidak ada yang tahu, mari kita bahas lebih lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan mengenai tentang iman. Apa itu iman? Jadi iman itu secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab, yang dimana dari kata amana, yu'minu, dan imana. Jadi menurut secara bahasa, iman itu artinya percaya. Adapun menurut istilah, iman itu merupakan sesuatu yang membenarkan dengan hati, yang diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi itu adalah salah satu contoh istilah iman, pengertian daripada iman menurut istilah itu sendiri. Yang mana jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran agama Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin, orang yang beriman. Jadi mukmin itu adalah orang yang beriman. Maka daripada itu, iman terdiri atas 3 tingkatan. Yang dimana tingkatan mengenal, yang kedua tingkat kesadaran, dan yang ketiga tingkat hakul yakin. Yang dimana tingkatan mengenal itu artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang dia imani. Yang kedua yaitu tingkat kesadaran, yang artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani didasari oleh alasan tertentu, jadi sudah ada landasan. Dan yang ketiga yaitu tingkatan hakul yakin, yang dimana artinya iman yang tertinggi, seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tetapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu merupakan tingkatan iman, tingkatan hakul yakin. Baik, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai apa itu Islam. Jadi Islam secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab, yang mana seperti yang kita ketahui namanya itu Islam, yang dimana artinya itu tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Jadi itu merupakan pengertian Islam menurut bahasa, yang dimana menurut istilah Islam itu merupakan agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu merupakan istilah Islam atau pengertian Islam menurut istilah. Jadi ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Jadi mengapa kita pertama tadi membahas mengenai apa itu iman? Karena dari situlah kita harus yakin, karena tingkatan keimanan seseorang harus berdasar kepada keyakinan diri sendiri gitu. Makanya apabila kita ingin menetap mengenal Islam, jadi kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana keimanan kita, yang dimana di dalam surah Al-Imran ayat 19 yaitu innal ladzina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, maka daripada itu inilah yang harus kita imani, inilah yang harus kita yakini. Karena menurut agama Islam di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwasanya agama yang paling baik di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, jadi itu pengertian daripada Islam. Baik, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai tentang apa itu ihsan. Jadi ihsan berasal dari bahasa Arab, yang dimana artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah itu merupakan berbakti dan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan.
Jadi itu adalah pengertian ihsan menurut istilah. Yang dimana maksudnya itu berbakti kepada Allah, yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun kepada sesama manusia dan kepada makhluk yang lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, ini masih mengenai tentang ihsan, yang dimana di dalam agama kita itu kan di dalam beribadah, apabila kita beribadah itu harus dengan benar-benar ikhlas gitu, harus khusyuk dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu daripada penerapan ihsan itu sendiri, yang dimana di sini ada 4 macam ihsan. Yang pertama yaitu ihsan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ihsan terhadap diri sendiri. Yang ketiga yaitu ihsan kepada sesama manusia. Dan yang keempat yaitu ihsan terhadap makhluk lain atau lingkungan sekitar kita. Adapun daripada contoh atau maksud daripada ihsan kepada Allah itu, kita itu harus selalu berbuat atau harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di dalam beribadah, kita itu hanya semata-mata mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi itu adalah salah satu contoh ihsan terhadap Allah. Dan yang kedua yaitu ihsan terhadap diri sendiri. Jadi daripada pengertian ihsan tadi, bahwasanya kita itu harus berbuat baik. Berbuat baik bagaimana? Jangan sampai kita itu menjerumuskan diri kita sendiri kepada hal-hal yang merugikan diri kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk ihsan terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga itu ihsan terhadap sesama manusia. Jadi di sini maksudnya kita itu harus berbuat baik gitu terhadap sesama manusia, seperti yang telah dijelaskan di dalam hadis bahwasanya khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, jadi kita itu harus bermanfaat gitu, harus saling tolong-menolong sesama manusia. Maka itu adalah salah satu bentuk penerapan ihsan atau berbuat baik kepada sesama manusia gitu. Dan yang keempat yaitu ihsan terhadap makhluk lain. Bagaimana maksudnya hal ini? Yaitu sama seperti yang kedua dan yang ketiga, kita itu harus berbuat baik juga dengan cara selalu menjaga lingkungan kita, dengan cara selalu menjaga sekitar kita agar tidak rusak gitu. Maka itulah salah satu contohnya bagaimana kita menerapkan ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Baik, mungkin itu saja pembahasan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton atau menyimak pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulan materi tentang akidah akhlak, materi tentang akidah Islam ini bahwasannya di dalam akidah 3 hal tersebut adalah hal yang saling berkaitan, baik itu tentang iman, Islam, dan ihsan. Yang dimana apabila kita ingin beragama Islam dikatakan mukmin, maka kita itu harus yang namanya beriman terlebih dulu, yang mana kita harus meyakini di dalam hati, kita ucapkan di dalam lisan, dan kita praktikkan dalam perbuatan. Nah, maka disitulah kita akan dikatakan beriman dan kita akan dikatakan orang yang beragama Islam. Dan bagaimana cara kita di dalam berkehidupan, bahwasanya di situ telah diatur di dalam ihsan, yang dimana daripada pengertian ihsan itu bahwasanya kita itu harus berbuat baik, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada Allah. Itu adalah salah satu pengertian ihsan, yang dimana tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ada 4 hal dalam tata cara kita berbuat baik atau tentang ihsan itu sendiri, yang mana ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sama manusia, dan ihsan kepada ciptaan Allah yang lain atau kepada lingkungan dan hal yang lainnya. Sekian, jangan lupa selalu dukung channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa di subscribe and share. Terima kasih.